Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas sejarah perjalanan dari Yamaha RX King. Siapa sih yang nggak kenal motor yang identik dengan suaranya yang berisik, berasap, dan tentunya desain motornya yang tidak pernah berubah. Dengan ciri khas tangki kotak, lampu kotak, dan bentuk jok yang khas yang tidak bisa disamakan dengan motor-motor dua tak lain pada masanya. Tidak bisa dipungkiri, Yamaha RX King ini selama 25 tahun tidak pernah berubah desainnya. Meskipun begitu, masyarakat juga tetap saja menerima RX King ini. Inilah yang menjadi membuat istimewa motor Yamaha RX King ini. Tidak seperti motor sekarang yang hampir tiap semester ganti desain, tiap tahun ganti desain. Nah, meskipun Yamaha RX King ini selama 25 tahun tidak berganti desain dan tidak banyak yang berubah dari desainnya, namun penggemar dari Yamaha RX King ini sangatlah banyak. Selain dikenal dengan motor yang berisik dan berasap, motor ini juga sangat identik sekali penyebutannya dengan motor jambret. Karena zaman dulu era 90-an, begal dan jambret sering menggunakan motor ini. Jadilah sekeluarga dipanggil si jambret. Meski ada yang kesal dengan panggilan tersebut, namun banyak juga yang bangga dengan julukan tersebut. Itu karena dari dulu menggunakan mesin dua tak yang tarikannya terbilang ajir, sekali tarik gas bisa ngibrit, tinggal asapnya aja yang kelihatan, motornya hilang. Bukan soal panggilannya yang akan kita bahas kali ini, tetapi gimana aja sih sejarahnya, mulai dari mana asal usulnya. Yuk langsung saja kita bahas di sini. Bicara tentang Yamaha RX King, tentunya kita juga harus mengenal keluarga dari Yamaha RX King ini yang pertama kali diluncurkan di Indonesia, yaitu Yamaha RX 100. Yamaha RX 100 ini diproduksi tahun 1977. Mesinnya dua tak dengan kubikasi hanya 100 cc dan dengan power di atas kertas 11,5 daya kuda dengan top speed mampu digeber sampai 110 km per jam. Motor ini terbilang kencang pada masanya. Generasi RX 100 inilah yang mengawali seri Yamaha RX hadir di Indonesia. Ya, meskipun dulu sebelum Yamaha RX 100 ini ada Yamaha RS 100 dan juga RX 125 Twin. Nah, sebenarnya Yamaha RX 125 Twin ini bukan merupakan varian dari RX atau keluarga RX, karena keluarga RX 125 Twin ini merupakan keluarga dari Yamaha RD atau versi dua tak yang twinnya yang diproduksi Yamaha. Maksudnya mesin-mesin twin dua tak yang diproduksi Yamaha pada masa itu masuknya adalah keluarga RD. Ibaratnya kalau motor sekarang ya seperti Vision dengan R15. Nah, seperti itu. Jadi Yamaha RD ini nggak masuk keluarga RX. Nah, kenapa namanya RX? Karena pada waktu masuk Indonesia, Yamaha RD 125 ini berganti nama menjadi Yamaha RX 125 Twin. Nah, lalu setelah itu, sebelum itu ada juga Yamaha RS. Yamaha RS ini tahun 1970-an dan ini nggak masuk ya keluarga RX juga ya. Nah, maka dari itu kita nggak akan membahas Yamaha RS dan Yamaha RX Twin ini. Nah, seperti itu. Lanjut di tahun 1979. Pada tahun 1979 Yamaha mengeluarkan varian terbarunya yaitu Yamaha RX 125. Sekilas bodi RX 125 ini mirip sekali dengan Yamaha RK 135 atau generasi selanjutnya dari Yamaha RX 125 ini. Bisa dibilang RX 125 ini merupakan pendahulu dari Yamaha RK yang merupakan leluhur dari RX King. Hanya saja di RK ini tidak memiliki
cover lampu depan yang kotak layaknya REK, melainkan hanya berupa lampu bulat klasik dan speedometernya yang klasik seperti RX 100 ya, tampilan depannya itu. Nah, sementara desain bodi belakang, tangki, box samping mirip sekali dengan Yamaha RK 135 ini. Kadang orang banyak yang salah mengartikan ya, bahwa RX 125 dan RK ini sama. Nah, sebenarnya itu berbeda. Dari cc-nya pun juga berbeda. Dan Yamaha RX 125 ini belum dilengkapi YEIS atau Yamaha Energy Induction, yang merupakan teknologi untuk memaksimalkan pembakaran. YEIS ini terletak pada intake manifold. Nah, YEIS ini juga yang digunakan pada RX King generasi selanjutnya. Lanjut di tahun 1980. Pada tahun 1980 Yamaha mengeluarkan REK 135. Nah, REK ini bisa dibilang cikal bakal dari RX King, atau bisa juga dibilang mbahnya dari RX King. Itu karena Yamaha RK ini sudah dibekali mesin 135 cc dan sudah dibekali teknologi YEIS seperti pada RX King pada umumnya, dengan power maksimal 17,5 daya kuda dan bisa digeber sampai 150 km per jam. Wow, mengingat pesaing-pesaingnya seperti Honda GL, Honda CB itu tidak sampai memiliki akselerasi seperti RXK ini merupakan motor yang cukup kencang di zamannya. Mesin RK 135 ini merupakan cikal bakal dari mesin RX King. Yamaha RK ini didatangkan langsung CBU dari Jepang, makanya desain dari RK ini pun punya kedok lampu alias bikini fairing istilahnya. Identik sekali dengan motor-motor produksi Jepang pada masa itu. Kabarnya, kualitas material dari Yamaha RK ini sangat unggul dibanding generasi setelahnya, terutama blok mesinnya yang paling dicari. Kode blok mesin dari RK ini ada yang nggak ada kodenya, alias kodenya buta. Anak-anak RX biasanya menyebutnya blok kode buta. Ada juga yang kodenya Y saja ya, nggak ada tambahan Y1, Y2 seperti itu, hanya kodenya Y. Sayangnya blok mesin seri Y maupun seri buta ini sudah sangat sulit sekali dicari, dan motor ini penjualannya pada masa itu kurang laku di pasar di Indonesia dan hanya bertahan hingga tahun 1983 saja. Alhasil populasi dari RK ini langka sekali, apalagi yang bentuknya utuh original. Karena hanya beredar selama 3 tahun di Indonesia dan populasinya sangat langka sekali, Yamaha RK ini sangat dicari oleh para kolektor, khususnya kolektor RX, karena unitnya yang langka dan tentu saja harga motor ini sangat gelap alias gak manut pasaran. Belajar dari penjualan RK pada tahun 1980 sampai 1983 yang kurang diminati di pasaran dan penjualannya yang kurang diminati, akhirnya tim peneliti pasar Yamaha turun untuk melakukan penelitian di beberapa pulau di Indonesia seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan beberapa pulau-pulau di Indonesia untuk memantau apakah yang diinginkan konsumen Indonesia pada saat itu. Tim penggagas RX King ini adalah Nobuo Aoshima, Chikao Kimato, dan Motoaki Hiyada. Mereka bertiga adalah orang yang berjasa dalam penciptaan RX King. Dari hasil penelitian tersebut, masyarakat Indonesia mengeluhkan motor 2 tak yang boros dan tenaganya yang kurang, serta banyak mengeluarkan asap. Selain itu, masyarakat juga menyukai desain motor yang gagah, dalam artian ya mungkin saja bisa dibilang motor yang naked gitulah, dan terlihat kekar gitu ya. Kan motor naked tuh terlihat kekar, terlihat body-bodinya, terlihat part-partnya yang
terekspos, itu tidak tertutup fairing. Nah, mungkin seperti itu pandangan masyarakat pada masa itu. Nah, akhirnya terciptalah motor 2 tak yang tidak sekedar boros dan berasap saja, namun juga dibekali dengan mesin yang bertenaga, yang powerful. Maka lahirlah Yamaha RX King Cobra. RX King Cobra ini mulai diproduksi tahun 1983. Bisa dibilang inilah motor 2 tak Yamaha yang paling legendaris di Indonesia. Dibuatnya nggak asal-asalan, sebab Yamaha melakukan survei ke berbagai daerah. Generasi pertama dari Yamaha RX King diberi julukan Cobra karena bentuk stang atau bentuk tangkinya juga yang terinspirasi dari kepala ular kobra saat mekar ini ya. Nah, warna dari Yamaha RX King Cobra ini pun juga identik dengan warna hitam, seperti warna pada mesinnya itu warnanya hitam dengan beberapa list putih, disamakan seperti warna ular kobra ini. Nah, mesin 2 tak dari Yamaha RX King Cobra ini masih rakitan Jepang, sedangkan rangkanya dan bodi-bodinya rakitan Indonesia. Ini yang bikin mesin Yamaha RX King Cobra dengan kode Y1, Y2 dan Y3 ini jadi incaran pembengkel dan kolektor blok. Mesin dari RX Cobra ini selain materialnya yang kuat, juga linernya tebal, bahkan bisa di oversize sampai oversize 400. Maka dari itu, blok mesin ini diburu juga untuk blok mesin balap RX King. Ya, selain untuk balap, ya bisa juga untuk ini sebagai part untuk touring ya, karena bloknya ini lebih awet sehingga masa pakainya lebih panjang. Kalau RX King Cobra ini adalah bapaknya dari RX King, sementara RK itu merupakan mbahnya dari RX King ini. Seri RX King Cobra ini banyak juga diburu oleh kolektor, khususnya kolektor Yamaha RX seri RX. Keberadaannya yang lumayan cukup langka dan harganya juga yang ya sama juga gelapnya, gelap lap. RX King Cobra berakhir produksinya di tahun 1994. Lalu pada tahun 1995 penerus dari Yamaha RX King Cobra ini adalah Yamaha RX King Master, muncul di tahun 1995 dan berakhir di tahun 2001. Perbedaannya dengan RX King Cobra adalah di sektor mesin. Mesin dari Yamaha RX King Master ini sudah dibuat di Indonesia, atau anak-anak RX King biasanya menyebutnya dengan Yamaha RX King Pulau Gadung. Merupakan varian yang paling banyak beredar di jalanan, karena pada masa penjualan RX King Master ini sedang ramai-ramainya motor 2 tak di masa itu. Ya, pabrikan-pabrikan seperti Suzuki, Kawasaki, dan Honda pun ikut menjual motor-motor 2 tak. Bahkan GP di masa 90-an itu menggunakan mesin 2 tak semua, seperti Honda NSR, Yamaha TZM, TZR, FCR, dan lain sebagainya. Nah, dan Yamaha RX King Master ini tidak ada bedanya sama sekali dengan RX King Cobra, hanya saja perubahan pada warna dan stripping saja, serta ada di perubahan di slipper depan belakang itu ya, karena RX King Cobra itu masih menggunakan slipper besi, sementara untuk Yamaha RX King Master ini sudah menggunakan spakbor plastik. Nah, selain itu perbedaan juga terlihat pada footstep, dimana footstep RX King Cobra ini belum terpisah dan masih melekat di swing arm, sementara untuk RX King Master ini sudah terpisah. Untuk generasi RX King Master yang tahun 95 sampai 99 itu belum dilengkapi cakram double piston, sementara untuk yang 99 ke atas itu sudah dilengkapi double piston untuk kaliper cakram depannya. Yamaha RX King Master ini dimulai dari tahun 1995 dan berakhir di tahun 2000. Nah, pada tahun 2001 Yamaha RX King Master ini dilanjutkan oleh generasi Yamaha RX King New. Nah, RX King New ini perubahan desainnya tidak ada yang berubah banyak,
Hanya saja perubahan ada pada speedometer dan perubahan warna serta stripingnya saja. Untuk desain keseluruhan tidak ada perubahan yang berarti. Nah, pada tahun 2003 Yamaha Eric King ini mengeluarkan edisi 20 tahun dengan tambahan aksen krom emas dan warna khusus serta warna jok yang berbeda di edisi 20 tahunan ini. Kabarnya hanya diproduksi beberapa unit saja untuk edisi 20 tahun anniversary RX King ini. Nah, seperti itu. Dan Yamaha seri Yamaha RX King New yang 20 tahun anniversary ini banyak sekali dicari oleh para kolektor, terutama kolektor RX King. Yamaha RX King New ini berakhir di tahun 2005. Lalu setelah Yamaha RX King New berakhir di tahun 2005, pada tahun 2006 Yamaha RX King mulai diteruskan oleh Yamaha RX King New Catalyzer. Yamaha RX King New Catalyzer ini merupakan generasi terakhir dari Yamaha RX King. Pada masa itu regulasi motor 2 tak mulai dikurangi agar mengikuti standar gas emisi untuk Euro. Maka RX King menambahkan katalis konverter yang berfungsi untuk menyaring gas hasil pembakaran, sehingga menyebabkan suara dan asap dari RX King ini berkurang. Karena perambahan katalis konverter ini juga, performa dari RX King ini kabarnya berkurang dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Namun banyak juga yang mengira bahwa RX King ini memakai mesin 4 tak karena bunyi serta asap dari Yamaha RX King New Catalyzer ini hampir tidak ada. Bahkan dulu saya juga mengiranya begitu. Saya kira RX King modif pakai knalpot motor 4 tak karena motor knalpot dari Yamaha RX King New Catalyzer ini mirip sekali dengan motor-motor sport 4 tak di masa itu. Dan akhirnya generasi RX King ini berakhir di tahun 2008. Perubahan lain selain penambahan katalis konverter juga pada desain lampu yang berubah menjadi bulat. Lalu sen dari motor ini pun tidak kotak lagi dan cenderung membulat. Lalu stripingnya pun juga sudah mulai berubah dan hanya tersedia 3 warna saja, yaitu warna merah, biru, dan hitam. Artinya RX King ini beredar di Indonesia selama kurang lebih 25 tahun dan tak banyak penjualan produk sepeda motor yang penjualannya selama seperti RX King ini, yaitu pokoknya nggak ada lah yang produk motor yang penjualannya lama sekali seperti penjualan RX King ini. Dan desain dari RX King ini tak lekang oleh zaman, mulai dari awal kemunculannya hingga masa berakhirnya. Kabarnya penjualan RX King di Indonesia ini mencapai lebih dari 1 juta unit. Tak heran motor ini menyebar di seluruh pelosok Indonesia. Terbukti RX King ini serbaguna, tidak hanya kencang saja tapi juga bertenaga. Itulah semoga kisah tentang perjalanan Yamaha RX King yang menemani lebih dari puluhan tahun masyarakat Indonesia. Tak heran motor ini menyandang gelar The Real of Legend.